ada G Live hari ini dan bakalan update tentang summary market ya seminggu ini, bursa global gimana dan what to expect seminggu ke depan. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Hey everyone, selamat malam. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Akhirnya udah di penghujung liburan nih ya, kayak yang aku janjiin tadi. Hari ini aku mau share tentang market besok, next week gimana gitu. Aku lumayan capek hari ini, tapi I already promised you guys ada G Live hari ini dan bakalan update tentang summary market ya seminggu ini, bursa global gimana dan what to expect seminggu ke depan. Mungkin IG Live-nya nggak lama, mungkin kayak berapa menit aja, tapi ya aku udah janji. Jadi I promise you IG Live ini ya aku coba untuk iniin ya. Nah, jadi kalau kita perhatiin ya teman-teman, pergerakan bursa Amerika ini kemarin selama one week movement turunnya lumayan drastis banget ya. Jadi sekitaran Nasdaq sendiri turun 1,54% selama sekitar seminggu. Terus kemudian untuk FOMC meeting ini udah sesuai dengan ekspektasi, suku bunga tuh naik 50 basis point jadi 1%, dan ini udah dilakukan untuk menormalisasi inflasi yang udah naik tinggi gitu. Terus kemudian The Fed sendiri diprediksi akan melakukan penyesuaian minimal 25 basis point setiap rapat meeting tiap bulannya gitu. Jadi ini yang jadi satu katalis negatif juga buat market ya. Jadi ada satu kekhawatiran meskipun udah priced in. Jadi kita mesti tetap harus mengantisipasi buat teman-teman jangan all in gitu ya. Terus kemudian juga bond yield Amerika tuh naik tertinggi sejak 2018. Ya, jadi naiknya lumayan tinggi, dan biasanya kalau bond yield naik itu bursa saham akan terkoreksi. Jadi nanti next week memang expectation-nya bisa ada koreksi gitu. Dan juga update perang Rusia Ukraina ini masih memburuk ya, situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina masih jadi kekhawatiran global gitu. Jadi update terakhir, Rusia kembali diberikan sanksi terkait dengan penghentian impor pasukan minyak mentah dari Rusia selama 6 bulan gitu. Dan kebijakan ini juga mendorong harga batu bara kembali naik. Jadi nanti sentimennya untuk next week tuh batu bara masih bisa naik, dan kalau batu bara naik, komoditi naik, consumer good masih akan tertekan gitu. Apa yang harus dilakukan teman-teman buat semuanya ini ya, buat teman-teman yang update PMI manufaktur Amerika itu agak-agak slowing down ya, jadi ke level 55,4, sebelumnya di level 57,1, tapi memang masih ekspansif. Yang ini agak kontraktif tuh di China PMI-nya melemah dari 42 jadi 36, jadi itu kontraktif banget ya, slowing down banget gitu. Nah terus kalau kabar baiknya dari Amerika, non-farm payroll-nya tuh membaik ya, data ketenaga kerjaannya membaik. Nah untuk IHSG sendiri sebenarnya posisinya tertinggi nomor 7 secara global, dan naiknya udah sangat signifikan sekali gitu, 9,84% year to date. Terus kalau kita perhatikan rilis data manufaktur Indonesia ini juga di atas angka 50, artinya masih ekspansif ya, masih cukup oke. Kita mewaspadai sell on May and go away, bukan karena bulan Mei-nya, tapi karena market juga udah ketinggian dan sentimennya pada negatif semua gitu. What to do? Yang penting jangan all in aja. Buat teman-teman yang investing, koreksi ini bisa dimanfaatkan untuk masuk, tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang trading, lebih waspada aja, lebih hati-hati, dan mungkin bisa buy on weakness untuk saham-saham sektor komoditi gitu ya. Oke guys, itu aja live aku hari ini. Sorry di live-nya nggak lama karena aku mesti harus pack untuk besok juga. Hopefully bisa kasih insight buat teman-teman semuanya gitu ya. Dan buat teman-teman yang di mtrade, nanti hari Senin pagi kita akan ketemu lagi di morning briefing mtrade. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Salam profit.
Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.